Dunia Fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 68. Mulai panik. Kudekati Hendra dan Bu Teti yang masih terlihat kesal pada Dewi dan Joni. Bagaimana perasaannya mendapat perlakuan seperti itu dari orang yang selama ini kalian bangga-banggakan? Diam kamu perempuan. Kamu pasti ada di balik semua ini. Kamu sengaja mengirim foto Dewi pada kami agar kamu bisa melihat keluarga kami semakin berantakan. Ditolong malah tidak ada rasa terima kasihnya. Andai aku tidak melakukan itu, mungkin Dewi masih bersembunyi di balik sandiwaranya. Dan kalian tidak akan tahu tentang perselingkuhannya serta siapa anak yang sekarang dikandungnya. Dasar keluarga aneh. Sekarang kamu pasti sangat senang. Semua keluarga kami sudah kamu porak-porandakan. Mulai dari Herman, Rudi, dan sekarang Hendra. Bukan senang lagi, tapi bahagia. Satu persatu dari kalian sudah mendapatkan karmanya. Ayo Hendra, kita tinggalkan perempuan aneh ini. Awas saja kamu. Suatu saat, aku akan membalasmu. Bu Teti menarik tangan Hendra, sembari menunjukku. Silakan, kalau kamu bisa. Tapi ingat, aku akan membalasmu lebih dari itu. Setelah Bu Teti dan Hendra pergi, aku pun keluar dari dalam kafe, menuju ke Ranisa dan Rita. Apa yang terjadi, Mbak? Kenapa wajah perempuan itu terlihat kesal keluar dari dalam kafe? Dia marah padaku karena telah membongkar perselingkuhan mantunya. Loh, harusnya dia berterima kasih pada Mbak, bukannya malah marah. Sudahlah, kita tidak usah memikirkan keluarga aneh itu. Yang ada, kita juga bisa ketularan aneh seperti mereka. Ayo kita kembali ke toko. Kami bertiga kembali ke toko. Aku benar-benar puas sudah membuat keluarga Hendra berantakan. Mereka memang layak mendapatkan karma itu setelah apa yang mereka perbuat padaku. Sementara itu di sebuah gedung mewah, tampak dua orang sedang menikmati secangkir kopi. Sepertinya perbincangan mereka cukup serius, terlihat dari mimik wajah mereka masing-masing. Bagaimana rencana pemindahan pabrik barang baku kalian ke kota ini? Jika masih ada kendala, beritahu padaku, biar nanti ayahku yang mengurus semuanya. Tanya seorang perempuan pada lawan bicaranya. Berkat Nyonya Seli, semuanya berjalan lancar. Kami tak sedikit pun mengalami kendala, apalagi Tuan Fatur ada di balik pembangunan pabrik bahan baku kami di kota ini. Balas seorang pria berkumis. Bagus kalau begitu, tapi ingat, kalian harus mengutamakan kami dibanding yang lain. Aku tidak mau kalau usaha yang akan aku rintis nantinya terkendala karena kurangnya bahan baku. Tapi bagaimana dengan toko Her, H, dan G? Kami sudah lama berlangganan dengan mereka. Dan keuntungan terbesar kami juga berasal dari toko itu. Aku tidak peduli. Pokoknya kalian harus mengutamakan tokoku. Urusan keuntungan bisa kita atur nantinya. Paham? Kalau saya tidak masalah soal itu. Tapi bagaimana kalau sampai Pak Erlangga tahu? Dia pasti tidak akan setuju jika kita memonopoli kain yang kita produksi ke toko Anda. Urusan Erlangga, biar nanti ayahku yang membereskan. Kamu lakukan saja tugasmu dengan baik. Tampung semua bahan baku nomor 1 kalian untuk tokoku. Sedangkan untuk kualitas nomor 2 dan seterusnya, kamu boleh jual ke toko lain. Baik, aku akan upayakan bagaimana caranya nanti, asal jangan sampai ketahuan oleh Pak Erlangga. Itu sudah menjadi tugasmu. Yang aku tahu, aku tidak ingin ada toko lain yang akan mengalahkan usahaku nanti. Baik kalau begitu, Anda mengurus Pak Erlangga. Biar soal bahan baku di pabrik, serahkan pada saya. Ada sekitar 30 menit percakapan itu terjadi, hingga mereka berdua pergi dari tempat itu.
Tidak terasa, 1 bulan telah berlalu. Kondisi toko kami mulai merasakan krisis. Kurangnya bahan baku membuat kami kesulitan dalam memproduksi pakaian jadi sesuai dengan pesanan pelanggan. Mbak, bagaimana ini? Toko sekarang mengalami penurunan. Kain kualitas nomor 1 yang selama ini kita gunakan dari perusahaan tekstil grup kini mulai langka. Kita hanya bisa mendapatkan kualitas kain nomor 2 dari perusahaan itu. Ucap Nisa saat kami bertemu di toko utama. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus temui temanmu itu sekarang juga. Aku juga berpikir seperti itu, Mbak. Tapi masalahnya, Pak Joko sekarang sulit sekali untuk dihubungi. Dia licin seperti belut. Aku yakin ada seseorang yang mengendalikannya saat ini. Maksudmu? Ada saingan kita yang memonopoli semua kain kualitas nomor 1 mereka, hingga kita hanya mendapatkan ampas-ampasnya saja. Betul sekali, Mbak. Ada sebuah toko pakaian yang baru-baru ini dibuka, milik seorang anak pejabat di kota ini. Aku yakin toko itu biang di balik masalah kita. Ada baiknya kita datangi kantornya, daripada kita hanya berdiam, hingga membuat toko kita semakin terpuruk. Ada baiknya seperti itu. Ayo kita ke sana sekarang. Aku dan Nisa segera keluar, menuju ke arah parkiran. Nisa mengemudi menjauh dari pusat kota, menuju ke sebuah pabrik tekstil. Asap hitam mengepul. Sudah terlihat dari jauh, sebuah pabrik penghasil kain sedang beroperasi di sana. Ada sekitar 1/4 jam perjalanan, hingga kami tiba juga di pabrik tekstil itu. Ya, Tekstil Group. Tampak jelas tulisan itu dari luar bangunan. Melihat kendaraan kami, seorang satpam segera berlari mendekat ke arah mobil. Kalau boleh tahu, ada urusan apa kalian kemari? Kami ingin bertemu Pak Joko. Balas Nisa. Apa kalian sudah ada janji dengan beliau? Kalau kami tidak ada janji, kami tidak mungkin datang kemari. Nisa tampak berbohong agar kami diperbolehkan masuk. Baiklah, silakan masuk. Pak Satpam mendorong pintu pagar hingga terbuka setengahnya. Setelah pintu pagar terbuka, kami melanjutkan perjalanan. Loh, katanya produk kain berkurang. Tapi kenapa banyak sekali kain yang keluar dari pabrik ini? Itu yang aku bilang tadi. Ada orang yang sedang bermain di sini. Mereka sengaja menimbun kain-kain itu agar saingan mereka tidak lagi mendapatkan kain terbaik dari pabrik ini. Mereka benar-benar licin seperti katamu. Sekarang, ayo kita temui temanmu itu dan kita cari kejelasan darinya. Aku dan Nisa menuju ke arah sebuah bangunan yang berdiri di samping pabrik. Apa Pak Jokonya ada? Tanya Nisa pada seorang satpam yang sedang duduk di meja kerjanya. Beliau ada, tapi sekarang lagi sibuk. Kalau begitu, boleh kami tunggu beliau di sini? Boleh, mari. Ajak Pak Satpam itu dan membawa kami masuk dan mempersilakan kami duduk di sofa. Kami kembali menunggu di depan ruangan Pak Joko. Hampir 1 jam kami berada di sana, hingga pintu ruangan terbuka. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.